Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kita kawan-kawan media yang sudah menunggu update harian tentang COVID-19 Aceh. Saya mohon maaf baru bisa mengupdate pada hari ini karena ada beberapa data yang kembali harus kami kumpulkan, terutama data perawatan 3 orang pasien dalam pengawasan yang dinyatakan positif COVID-19 kemarin. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu kepada kawan-kawan tentang perkembangan Aceh tentang COVID-19 ini. Berdasarkan laporan dari 23 kabupaten kota, sampai saat ini di gugus tugas COVID-19 pemerintah Aceh tercatat orang dalam pemantauan sebanyak 416 orang. Artinya ada penambahan sekitar 107 orang pada hari ini, sehingga jumlah kemarin yang 329 orang menjadi 416. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang yang bergerak ke daerah-daerah penularan baik di dalam maupun di luar negeri, yang membutuhkan kedisiplinan diri di luar negeri, yang membutuhkan kedisiplinan diri dalam rangka melakukan apa yang disebut dengan isolasi mandiri secara disiplin. Tujuannya apa? Kalau 14 hari masa isolasi itu teman-teman atau saudara-saudara yang pulang dari rantau dari berbagai kota di Indonesia maupun di luar negeri, berarti memang tidak terinfeksi dengan virus corona dan dinyatakan sehat, bisa kembali berbaur dengan masyarakat. Tetapi selama 14 hari sejak kedatangannya di desa, hindari bergaul dengan sesama, tetap di rumah, dan pun kalau keluar bila ada kepentingan yang sangat-sangat mendesak. Teman-teman media yang saya muliakan, jumlah pasien dalam perawatan hingga hari ini ada penambahan 1 orang, yaitu menjadi 41 orang. Sedangkan pasien dalam pengawasan yang masih dirawat hanya 3 orang lagi, semuanya di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Sedangkan pasien dalam pengawasan yang sudah pulang itu sekitar 30, pasnya 36 orang. Nah, pasien dalam pengawasan yang positif COVID-19 Aceh sampai hari ini jumlahnya 4 orang dengan rincian 1 orang. Teman-teman sekalian, dari berbagai media, saya juga ingin menyampaikan kepada kawan-kawan beberapa sanggahan isu yang berkembang di media sosial pada hari ini. Ada yang menyatakan 3 orang pasien dalam pengawasan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin itu sudah meninggalkan rumah sakit, melarikan diri salah satunya, sehingga menjadi kecemasan banyak pihak. Saya ingin tegaskan kembali bahwa ketiga pasien tersebut hari ini berada dalam perawatan di ruang RICU Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Dapat kami sampaikan informasi tambahan tentang pasien tersebut. Pasien dengan kode 966, laki-laki 40 tahun, yang dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, asal Montasi Aceh Besar. Sedikit penjelasan dari kemarin, datang ke Rumah Sakit Umum dengan keluhan demam, batuk, berdahak dengan indikasi pneumonia. Masuk ke Rumah Sakit Umum pada 23 Maret 2020, kemudian pulang 25 Maret 2020. Riwayat terpapar berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, pasien ini perjalanan ke Jakarta selama seminggu, sekitar seminggu, dari perjalanan ke Jakarta selama seminggu, sekitar seminggu, dari tanggal 10 sampai tanggal 18 Maret.
sehingga kemudian pasien ini mengalami gejala demam. Nah, pasien ini sudah kembali di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Kemarin habis maghrib dijemput oleh tim gugus tugas COVID Aceh dan kooperatif, dibawa ke Rumah Sakit Umum bersama keluarga, karena keluarga yang tinggal bersama beliau dianggap memiliki kontak erat. Diambil swabnya, kemudian disuruh pulang dengan edukasi yang diperlukan. Sementara PDP positif itu sendiri tetap dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Yang berikutnya, pasien yang perempuan, ini yang suami istri, saya sampaikan dulu, yang kode 967, umur 60 tahun, alamat di Lampaseh, Kota Banda Aceh. Ini masuk ke rumah sakit tanggal 22 Maret 2020, ya sekitar jam 23.40 WIB. Tidak ada keluhan, tapi membawa suaminya yang pasien satu lagi, nanti saya sampaikan, tetapi memiliki riwayat perjalanan ke wilayah penularan, yakni pulang ke Padang. Kemudian yang pasien satu lagi, nanti saya sampaikan, tetapi memiliki riwayat perjalanan ke wilayah penularan, yakni pulang ke Padang, kemudian transit di Medan, Sumatera Utara, kemudian tiba ke Banda Aceh pada tanggal 9 Maret 2020. Sementara suaminya, pasien 968, umur 60 tahun, dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin juga sebelumnya. Alamat sama di Lampaseh, Kota Banda Aceh. Keluhan ke Rumah Sakit Umum karena batuk dan demam. Riwayatnya sama, pulang dari Padang, transit di Medan dan tiba di Aceh pada tanggal 9 Maret. Nah, kemarin kembali diantar keluarganya sejak diketahui hasil positif yang dirilis oleh juru bicara COVID-19 nasional. Dapat data pasti ke kami sekitar pukul 17 WIB dan ditelepon langsung kembali ke rumah sakit bersama keluarga. Lagi-lagi pihak tim medis mengambil swab DPD yang bersangkutan beserta anggota keluarga yang tinggal serumah. Dengan demikian, maka dengan tegas saya ingin menyampaikan kepada teman-teman media untuk diteruskan kepada masyarakat, isu yang beredar ada pasien dalam pengawasan untuk diteruskan kepada masyarakat, isu yang beredar ada pasien dalam pengawasan yang dinyatakan positif kemudian melarikan diri sama sekali tidak benar. Teman-teman sekalian, ada pertanyaan lain yang juga perlu kami jelaskan. Sebenarnya ini barangkali lebih tepat dijelaskan oleh tim medis, namun atas pertimbangan biarlah tim medis itu fokus melayani orang sakit, maka informasi kami kumpulkan terhadap untuk menjawab pertanyaan kenapa pasien dalam status pengawasan dan hasil pemeriksaan swabnya belum diketahui tapi diizinkan untuk pulang ke rumah, tidak diisolasi. Berdasarkan informasi dari tim medis yang menangani pasien positif tersebut, kondisi umum pasien itu sudah membaik, tidak membutuhkan lagi perawatan rumah sakit karena tidak membutuhkan lagi infus dan oksigen. Dengan demikian bisa dipulangkan, tapi sebelum pulang tentu dibekali dengan edukasi yang detail, kemudian juga dibekali dengan obat yang diperlukan, dan yang lebih penting lagi adalah pasien dalam pengawasan benar-benar diawasi oleh tim surveillance. Sehingga kalau benar-benar dia merasa dalam kondisi gangguan kesehatan yang meningkat, tentu dibawa lagi ke rumah sakit untuk
dirawat. Nah, ternyata satu hari kurang lebih sudah pulang, setengah hari kurang lebih seperti itu, pasien itu mendapat hasil ternyata positif dan kembali ke rumah sakit. Prosedur ini sekali lagi saya ingin sampaikan, prosedur memulangkan pasien dalam pengawasan dan tidak lagi membutuhkan perawatan rumah sakit adalah sesuai dengan pedoman penanganan cepat medis dan kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia yang dibuat oleh gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19. Demikian penjelasan yang saya terima tadi sore dari tim medis di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh sore tadi. Saya kira clear bahwa pemulangan pasien dalam pengawasan yang 3 orang itu ada prosedurnya, ada referensinya, jadi bukan karena sesuatu dan hal yang lain. Teman-teman media yang saya ditegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa bagi orang yang statusnya dalam pemantauan, apalagi pasien dalam pengawasan, harus benar-benar mentaati dan disiplin melaksanakan isolasi mandiri di rumahnya untuk mencegah kemungkinan penularan kepada anggota keluarganya yang lain dan juga kepada masyarakat sekitar. Demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan informasi hari ini. Sekali lagi mohon maaf saya bisa update kembali pada malam hari karena saya paham teman-teman butuh kecepatan dan tentu saja saya juga harus sangat berhati-hati karena menyangkut harkat martabat daripada seseorang. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga kepada masyarakat, saya mendengar kabar barusan bahwa KTP salah satu pasien yang dinyatakan positif itu difoto seseorang dari balik kaca kemudian beredar di media sosial. Saya ingin sampaikan kepada semua kita untuk berhati-hati memberikan informasi detail tentang pasien, memberikan informasi detail tentang pasien kepada khalayak, apalagi dibagi-bagi melalui media sosial secara berantai karena ada sanksi hukumnya. Itu bukan informasi publik. Namun demikian, kalau sudah terlanjur membagi-bagikan, mohon dapat tidak diteruskan kembali karena ada sanksi pidana. Saya kira teman-teman media, para wartawan tentu paham mana informasi yang bisa disampaikan ke publik, mana informasi yang tidak etis untuk dibuka ke publik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sesuatu yang berarti bagi kita semuanya. Kalau memang informasi pasien belum ditemukan dari tim medis atau pihak yang berwenang memberikan informasi, barangkali lebih bagus kita menahan diri untuk tidak mempublikasikan hal-hal yang belum tentu akurat atau memang tidak etis untuk dipublikasikan. Demikian kawan-kawan media, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini